kita berpetualang sambil belajar bersama Denko. Dan kau pun tahu. Bakteri jahat ada di mana saja. Lindungi buah hati Anda saat ia belajar uniknya dunia. Sudah malam, ikan bobo. Adik belum bobo. Ikannya belum. Denko 1 Plus dengan Lactobacillus protectus. Nutrisi tepat seimbang dan melindungi proses belajar si kecil. Besok main lagi. Kalian di mana? Waktunya makan. Ayolah, waktunya makan. Enggak, aku nggak lapar. Kenapa harus makan? Adibu benar. Makanan sangat penting. Semacam bahan bakar bagi tubuh. Bahan bakar. Ayo kita lihat, Buzi. Ayo, Robi, kita berangkat sekarang. Oxygen Danger. When you need an answer fast, how or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Adibu Adventure. Come with Adibu, ready for adventure. Come with Adibu, discover all the answers. Come with Adibu. Teleportation! Mengapa aku harus makan? Sayang sekali mereka nggak bisa menikmati makanan enak ini. Lihatlah apa yang aku bawa ini. Adibu, jangan bilang kalau kamu masuk Ke dalam perutmu, Adela. Itu benar. Tapi sepertinya aku salah perhitungan. Kami terjebak di sini. Wah, apalagi ini? Sepertinya ada suara yang menyeramkan. Hati-hati, mungkin ada monster yang berkeliaran di situ. Monster sangat berbahaya kalau lapar. Sebenarnya nggak ada monster, kan? Tentu saja nggak ada. Itu suara dari usus besar yang memberitahu kita bahwa kita lapar. Disebut keroncongan. Menarik sekali. Bagaimana caranya kami mengeluarkan pesawat dari sini? Kamu nggak bisa. Adibu dan Buzi terjebak di usus besarmu. di usus besarku. Iya, selama kamu nggak makan, usus besarmu nggak akan mengembang. Bagus, kita bebas. Adela sudah mulai makan. Tapi aneh, Robitok. Kelihatannya hanya ada 3 jenis makanan di sini. Ya, tubuh mirip seperti mobil. Butuh bahan bakar. Ada 3 jenis bahan bakar yang terkandung dalam makanan. Karbohidrat, lemak, dan protein. Robitok, kenapa masih berisik? Kalau Adela sudah makan seharusnya nggak keroncongan lagi, kan? Tapi perutku sudah nggak keroncongan lagi. Aku nggak mengerti. Seharusnya keroncongannya sudah berhenti. Mungkin benar-benar ada monster di sana. Buzi, sepertinya kamu sangat kelaparan. Buzi, tunggu aku. Kamu bisa tersesat. Apapun yang dia makan itu sepertinya memberi banyak tenaga. Dia pasti makan karbohidrat. Itu mirip dengan gula. Itu bisa memberikan banyak tenaga pada kita. Kamu bisa mendapatkannya pada nasi atau roti. Bagaimana dengan yang itu? Yang membuatnya gemuk? Buzi memakan lemak. Itu juga mengandung tenaga. Tapi hati-hati, kalau terlalu banyak, maka bisa kelebihan berat badan. Kita mendapatkan lemak dari mana? Di minyak dan di daging. Ini Robitok. Buzi makan jenis bahan bakar yang ketiga. Apa yang akan terjadi sekarang? Apa yang terjadi? Buzi! 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 Oh, dasar rakus. Ayo kita pulang. Nggak bisa aku percaya. Buzi jadi raksasa. Dia pasti makan protein yang memegang peran penting dalam masa pertumbuhan. Maaf Buzi, tapi kalau kita mau kembali ke Celesta, kamu harus kecilkan dulu. Ayo
Iya, Busi. Kembali ke Celesta. Kok kalian tidur? Makan siangnya mana? Sudah habis kami makan. Rasanya lezat sekali. Ah, Kamu sudah mengerti kan mengapa kamu harus makan? Sudah. Makanan yang kita makan seperti bahan bakar yang dibutuhkan oleh tubuh. Karbohidrat, lemak, dan protein memberikan tenaga yang kita butuhkan dan untuk tambah tinggi. Sampai jumpa. Hah, Bikin apa ya? Bikin pesawat ah, buat jemput teman pergi sekolah. Hus. Saat ia belajar berkreasi dan berbagi, ada bakteri jahat mengancam. Nestle Denkau 3 Plus dengan Lactobacillus protectus membantu pencernaan sehat dan daya tahan tubuh kuat. Hebat, Robitok. Mawar-mawarmu cantik dan harum. Hei, aku mencium bau lain selain bau mawar. Maksudmu bau badanku tidak enak. Itu tidak sopan Oh, namanya. bukan itu yang aku maksud. Aku mencium sesuatu yang aneh. Tapi, mengapa aku bisa mencium bebauan? ayo kita cari jawabannya sekarang juga. Ayo. Yeah. Ayo, Robi, kita berangkat sekarang. Come with Daddy Boo, ready for adventure. Come with Daddy Boo, discover all the answers. Come with Daddy Boo, a voyage to remember. Come with Daddy Boo. Oxygen Adventure. When you need an answer fast, how or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Ibu Adventure. Come with Daddy Boo, ready for adventure. Come with Daddy Boo, discover all the answers. Come with Daddy Boo. Teleportation! Mengapa aku bisa mencium bau? Kita sampai. Hidung bisa mencium bebauan berkat silia yang menangkap bau lalu menginformasikan ke otak. Temanku juga bernama Silia. Kamu bisa mencium bau melalui silia. Ya ampun, bukan. Silia adalah bulu hidung. Bercanda. Kalau kalian mau melihat silia, kita harus masuk ke dalam hidung. Hei Robito, apa bau ini berasal dari kamu? Baunya seperti... Awas, ada 2 terowongan di depan. Ambil terowongan yang kanan. Kita nggak mau ke paru-paru kan? Sekarang kita berada di pangkal hidung. Aroma yang kamu hirup diubah menjadi cairan ini. Apa kalian gak mencium bau yang aneh di sini? Adibu, hanya kamu yang bisa mencium kalau ada bau yang aneh. Ubah kita jadi lebih kecil untuk melihat lebih dekat. Ayo. Ayo, berubah menjadi lebih kecil. Nah, lihat gelembung-gelembung itu? Itu adalah molekul-molekul bau. Saat mereka masuk, gelembung-gelembung itu dipecah menjadi beberapa bagian, lalu diserap oleh ranting-ranting si bulu-bulu silia. Oh, mungkin di situ aku bisa temukan bau apa sebenarnya ini. Tunggu, aku ya. Bagaimana kita bisa membedakan bau? Semua gelembung itu terlihat sama. Faktanya, saat molekul-molekul itu dipecah, si bulu-bulu silia mengirimkan informasi ke otak. Bulu-bulu. Maksudnya indera penciuman. Ayo kita lihat Silia lebih dekat. Aku juga bisa membedakan bau padahal aku bukan bulu-bulu. Wah, Wow, di sini seperti hutan belantara. Kalau kalian naik lebih ke atas lagi, kalian akan sampai di syaraf si bulu-bulu. Fungsinya mengirim informasi ke otak tentang aroma yang kalian hirup. Aku masih nggak tahu bau aneh ini bau apa ya? Kamu yakin kamu nggak mencium apapun? Sebaiknya kalian kembali. Pesawatnya akan terhisap kalau kita tinggal lebih lama lagi. Oh gawat, mesinnya bisa rusak.
Tenang saja, ayo kita pulang. Kembali ke Celesta. Harum baunya. Adibu, sebenarnya aku tahu dari mana bau aneh yang kamu cium itu. Dari dirimu. Oh, ya, ini adalah... Kalau kamu mau mengenali bau, tarik napas dalam-dalam supaya lebih banyak molekul bau yang masuk ke hidungmu. Iya, ini... Itu keju yang sudah basi. Kayaknya aku nggak mau makan bareng sama kamu lagi deh. Lihat, ada lagi di sana. Ayo kita lihat dari mana asalnya. Oh, Seenggaknya bau itu tidak mengganggu Busi ya. Sekarang kamu sudah tahu kan kenapa kamu bisa mencium bau? sudah, bau masuk ke hidungku saat aku bernafas. Kemudian dipecah di pangkal hidung. Silia menyerap molekul-molekul bau dan mengirim pesan ke otak supaya mengenali itu bau apa. Sampai jumpa. Kita tak bisa selalu ada di dekatnya untuk memberikan perlindungan bagi si aktif. Tapi ada cara untuk membantu menjaganya dari bakteri jahat. Baru Denko 5 Plus dengan Lactobacillus protectus membantu menjaga sistem pencernaan untuk perlindungan penuh si aktif. Siang Ibu, ini ada susu inovasi terbaru loh. Bisa membantu menyerap dan memproses pelajaran. Bikin anak jadi baik hati dan bisa... Semua ini seperti tirosin, triptopan, SA, dan sphingomyelin secara alami ada dalam susu sapi. Karena itu, pastikan susu sapi berkualitas merupakan komponen utama susu anak Anda. Wah, gawat. Lihat Busi, badannya penuh bintik. Mungkin itu cacar air, penyakit masa kecil yang gak berbahaya. Tapi cacar air itu kan menular, bisa meninggalkan bekas luka. Hanya kalau kamu menggaruknya. Busi, jangan mendekatiku ya. Hai Robitok, apa bisa kamu jelaskan pada kami mengapa kami bisa kena cacar air? Gak masalah, ayo berangkat. Ayo, aku titip bunga ini ya Busi. Terima kasih. Ayo Robi, kita berangkat sekarang. Ready for adventure. Come with Eddie Boo. Discover all the answers. Come with Eddie Boo. A voyage to remember. Come with Eddie Boo. Off to the adventure. When you need an answer fast, how, what, or why you ask, the knowledge is within your grasp. Ibu adventure. Come with Eddie Boo. Ready for adventure. Come with Eddie Boo. Discover all the answers. Come with Eddie Boo. Teleportation! Mengapa aku bisa cacar air? Kita ada di pembuluh darah. Lihat itu. Itu adalah virus cacar air. Mereka mau kemana? Mereka akan ke hati dan limpa. Di sana mereka dapat berkembang biak lebih mudah. Tapi kalau ada banyak virus begini, seharusnya tubuh sudah sakit kan? Sebenarnya, selama 15 hari pertama kamu nggak bisa merasakannya. Meskipun tubuh memang sudah terjangkiti. Itu di masa inkubasi. Mereka kecil sekali dan gak kelihatan mematikan. Menurutku mereka kelihatan ganas. Adela benar. Virus adalah musuh bebuyutan bagi tubuh. Lihat saja nanti. Adibu, ayo ke tempat lain. Sekarang kita ke lengan. Semua terjadi di permukaan. Ayo kita ke permukaan kulit. Ini dia. Iya. Di mana-mana ada bintik. Dan sepertinya mereka membesar. Ayo, kita lihat lebih dekat. Hati-hati, aku akan menjaga pesawat. Terasa lembut. Dan terus membesar. Oh, itu dipenuhi cairan yang mengandung virus. Kembali ke pesawat, di sana berbahaya. Awas, Adibu. Cepat, kabur. Cepat Adibu, terbang.
Berpindah tempat. Cepat, aku nggak tahan lagi. Sel-sel darah putih sedang apa ya? Seharusnya mereka mempertahankan tubuh. Lihat, suhu tubuh meningkat. Berarti sistem pertahanan diaktifkan. Against viruses is going to start? Yes, it will last for a week or so, and then it will be over. I can't see a battle. Uh-oh, we're under the chin. But what are they? Looks like giant beans. Ah, these are swollen glands. This is where the white blood cells are stored before they attack viruses. Oh, look! It looks like they're getting bigger. You're right, Adila. They're getting bigger and bigger. Ah, that's what I was saying. They're filling themselves up to fight against chickenpox. No, we're stuck between two glands. Oh, Adibu, I think it's time for us to go back to Celesta. I completely agree. Let's go! Back to Celesta! Adila, you're contaminated with a virus. No, I remember now. I've already had chickenpox. You're right. You can't catch it twice. You're protected now. Look at Lucy! Well done! You really want to make us think that all your spots are gone? Huh? Oh, the cheat! He painted the spots. You cheeky thing. So now you know why you catch chickenpox. Yes, it's a disease caused by a virus. It's harmless but very contagious. The skin is covered in spots that you must not scratch to avoid them scarring. The body defends itself with the white blood cells and heals after about a week. See you! Wow! Kamu nggak akan bisa menangkap aku. Adibu, terus terang, apa kamu nggak bisa hati-hati? Aku sudah bersusah payah merawat bunga-bunga ini. Maafkan aku. Tenang saja, mereka akan tumbuh lagi. Coba jelaskan mengapa kamu bisa mengubah warna matamu. Hah, mudah saja. Aku kan robot. Aku ingin bisa seperti kamu. Mataku warnanya selalu sama. Mengapa mata bisa berwarna? Hah, itu pertanyaan yang bagus. Ayo kita cari jawabannya. Ayo. Ayo, Bi, kita berangkat sekarang. Ready for adventure. Come with Adibu. Discover all the answers. Come with Adibu. A voyage to remember. Come with Adibu. Off to the adventure. When you need an answer fast, how or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Adibu Adventure. Come with Adibu. Ready for adventure. Come with Adibu. Discover all the answers. Come with Adibu. Teleportation! Mengapa mataku berwarna? Kita ada di depan lensa mata. Itulah bagian mata yang berwarna. Wow, ayo kita masuk ke dalam mata. Berubah menjadi lebih kecil. Wow. Oh, kita berada di salah satu sel yang berfungsi untuk memberikan warna tertentu pada mata. Di sini kita melihat pigmen warna. Pigmen adalah semacam cat yang berukuran sangat kecil. Iya, tapi bagaimana kalau warna mataku hitam atau coklat? Ya, inti sel lah yang mengatur semua itu. Dalam kasus ini, inti sel hanya memproduksi pigmen yang berwarna tertentu. Aha, ayo kita masuk ke dalam inti sel. Ini dia. Wow, mengapa kita tidak bisa masuk ya? Inti sel itu seperti benteng. Hanya beberapa molekul yang bisa masuk. Hei, lihat, ada molekul yang mau masuk. Ayo kita ikuti. Kita akan masuk. Hampir saja. Wow, benda besar itu apa ya? Itu adalah kromosom. Benda itu menyimpan banyak informasi. Misalnya tentang tinggimu, warna matamu, dan juga rambutmu. Semua informasi tersebut bentuknya seperti apa? Faktanya, ada molekul yang kita sebut DNA. Kamu harus mengecilkan kita lagi kalau mau melihatnya. Baiklah, berubah menjadi lebih kecil.
DNA yang besar. Aku akan menganggapmu sebagai sepeda. Gak bisa. Aku adalah robot pintar. Aku sama sekali nggak mirip sepeda. Wow, mengapa berputar-putar? Gak perlu khawatir. Bentuk DNA memang seperti ini dan berisi banyak informasi tentang pemiliknya. Mirip dengan kode rahasia. Jadi ada kode rahasia yang mengharuskan mataku berwarna. Iya, karena DNA setiap orang itu unik. Jadi nggak ada orang lain yang punya kode rahasia yang sama denganmu. Terima kasih, Robito. Apa itu? Itu semacam pengubah kode. Fungsinya untuk menguraikan kode DNA. Ayo kita pergi. Cepat, cepat. Hanya ada satu jalan keluar. Ayo kita pulang. Kembali ke Celesta. Jadi di DNA Buzi ada kode rahasia yang mengharuskan matanya berwarna coklat. Ya, pasti ada juga kode rahasia yang menyebabkan dia punya nafsu makan yang besar. Sekarang kamu sudah mengerti kan mengapa matamu bisa berwarna? Sudah, mataku berwarna karena kromosomku mengandung DNA. Semacam kode rahasia yang memerintahkan sel-sel di mataku untuk memproduksi warna. Sampai jumpa. Sayang udah pulang. Gimana pertandingannya? Ma mau jajan itu boleh? Boleh. Boleh minta gelas, Ma? Boleh. Kok ada isinya? Cobain deh. Jajanan sehat ya Denko susu sereal. Diperkaya kalsium susu KCN, berbagai nutrisi dan sereal mengenyangkan. Jadi beli, Dek. Gak jadi. Boleh Bu jajanan sehatnya? Mawar ini harum baunya, ya kan? Hah? Oh, kalian gak suka? Kamu bilang apa? Aku nggak dengar. Oh, telingamu pasti tersumbat. Oh iya? Tapi mengapa bisa tersumbat? Bagaimana kalau kita lihat langsung? Ayo ke telinga. Yeah. Ayo Robby, kita berangkat sekarang. Ready for adventure. Come with Eddie Boo. Discover all the answers. Come with Eddie Boo. A voyage to remember. Come with Eddie Boo. Oh, to the adventure. When you need an answer fast, how or what or why you ask, the knowledge is within your grasp. Ibu adventure. Come with Eddie Boo. Ready for adventure. Come with Eddie Boo. Discover all the answers. Come with Eddie Boo. Teleportation! Mengapa telingamu bisa tersumbat? Kita di bagian tengah telinga, di belakang gendang telinga. Penyebab telingamu tersumbat ada dua kemungkinan. Mungkin pipa Eustasio kamu tersumbat atau terlalu banyak minyak telinga di saluran pendengaran. Apa? Maaf. Pada dasarnya ada saluran yang tertutup sehingga kamu nggak bisa mendengar dengan baik. Baiklah, aku akan mendarat di situ. Hati-hati. Kalau terlalu banyak suara, maka mereka akan bergerak lebih cepat. Adibu, aku bilang hati-hati. Kalau tidak... Ayo, kita periksa kerusakannya. Mengganggu sekali. Telingaku masih tersumbat. Uzi! Robito! Gawat, dia jatuh ke pipa Eustasio. Ayo. Aku jadi bingung. Tiba-tiba terbuka sendiri. Faktanya, terowongan itu terhubung dengan kerongkongan supaya udara bisa masuk ke bagian telinga yang ini. Makanya telingamu bisa tersumbat.
Kalau terowongan ini nggak terbuka, maka... Robitok, ulurkan tanganmu. Oh! Faktanya, yang harus kamu lakukan untuk membuka terowongan itu adalah menelan ludah atau menguap. Cobalah Adibu, mungkin itu bisa membuat telingamu nggak tersumbat lagi. Berhenti mengkritikiku, Busi. Ini bukan saat yang tepat. Busi, sudahlah. Ayo kita pergi. Sudah berhasil, Robitok. Aku sudah menguap dan menelan ludah, tapi telingaku tetap tersumbat. Masih ada kemungkinan yang lain. Ayo kita pergi ke saluran pendengaran. Berpindah tempat. Itu dia, kita masuk. Di saluran pendengaran. Bagaimana kalau kita lihat dari dekat, oke? Benda kuning dan lembek itu apa namanya, Robitok? Minyak telinga. Itu melindungi dinding saluran pendengaran dan mencegah kotoran masuk kemari. Itu juga melindungi telinga dari bakteri. Oh, lihat. Minyak telinga itu mengeras sehingga menyumbat telinga. Sekarang aku mengerti kenapa suara nggak bisa mencapai gendang telinga. Kalau ini terjadi, kamu harus membersihkan telinga dengan air bersih. Supaya minyak telinga nggak akan menyumbat telinga kamu lagi. Selesai, telinga nggak tersumbat lagi. Busi juga sudah bersih. Bawa kita pulang, Adibu. Yuhu, kembali ke Celesta. Maaf, aku buru-buru. Aku harus membersihkan telingaku. Selesai. Misi sudah terlaksana, Busi. Oh. Kamu sudah mengerti kan mengapa telingamu bisa tersumbat? Sudah, itu bisa terjadi karena dua hal. Mungkin saluran Eustacio tertutup dan aku harus menelan ludah atau menguap untuk membukanya. Atau terlalu banyak minyak telinga hingga aku harus membersihkannya dengan air bersih. Sampai jumpa. Nah, teman-teman, seru kan petualangan kita? Tonton dan koleksi seri lainnya ya. Dan kau pun tahu,